warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Anissa Alifka dengan NIM 1930103006. Baiklah, saya Diandreski dengan NIM 1930103019. Saya Suci Putri Wahyuni, NIM 1930103111. Baiklah, pada video presentasi kali ini kami akan membahas mengenai humas pendidikan di sekolah atau madrasah atau pesantren. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu humas pendidikan di sekolah atau madrasah atau pesantren. Ketika membahas mengenai humas, pasti tidak akan lepas dari adanya hubungan dengan komunikasi, informasi, public relation, dan lain sebagainya. Humas sendiri diartikan sebagai seperangkat kegiatan maupun teknik yang dilakukan oleh organisasi atau individu. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan juga memelihara sikap maupun tanggapan dari lingkungan luar terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan. Sedangkan humas dalam pendidikan diartikan sebagai suatu rangkaian pengelolaan yang berhubungan dengan kegiatan maupun hubungan antara suatu lembaga pendidikan dengan masyarakat. Adapun pengertian dari manajemen humas sendiri merupakan suatu proses dalam menangani suatu rencana, komunikasi, dan koordinasi dengan tujuan agar dapat mencapai suatu tujuan yang sama, termasuk juga tujuan komunikasi dalam hubungan masyarakat. Selanjutnya, yaitu mengenai fungsi dan tujuan humas di lembaga pendidikan. Fungsi-fungsi humas pada lembaga pendidikan tersebut antara lain yang pertama, mampu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung dan tidak langsung kepada pemimpin lembaga dan public intern seperti dosen atau guru, karyawan, dan mahasiswa atau siswa. Yang kedua, mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasikan lembaga pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk yang pertama, memelihara kelangsungan hidup sekolah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Ketiga, memperlancar proses belajar mengajar. Yang keempat, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Sedangkan, jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, tujuan hubungannya dengan sekolah adalah untuk yang pertama, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental spiritual. Yang kedua, memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya. C. Peran masyarakat terhadap pendidikan. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah antara lain: A. Menggunakan jasa sekolah, memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga. B. Membantu anak belajar di rumah. C. Berkonsultasi masalah pendidikan anak. D. Terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pembahasan kebijakan sekolah. D. Media-media humas dalam pendidikan. 1. Media-media internal humas di sekolah. A. Tertulis, yaitu menggunakan surat-surat, buletin, brosur, dan lain-lain. B. Lisan, yaitu dengan cara mengadakan briefing, rapat-rapat, diskusi, dan ceramah. C. Konseling, yaitu menyediakan beberapa anggota staf yang telah mendapat latihan atau pendidikan untuk memberikan nasihat kepada karyawan, turut
memecahkan masalah-masalah pribadi mereka atau mendiskusikan bersama-sama. Yang kedua yaitu media eksternal humas di sekolah. Komunikasi dengan eksternal publik dapat diselenggarakan di antara dengan A. Personal contact, B. Press relation, D. Press conference dan press briefing, E. Radio dan televisi, F. Film, G. Penyelenggaraan pameran, H. Pembuatan poster. Yang ketiga yaitu internet atau media ekstra humas. Beberapa di antara yang bisa dilakukan praktisi humas atau PR melalui menggunakan internet yaitu public relation harus menyadari bahwa khalayak atau publik dapat mengakses semua press relation atau new relation yang dikirimkan melalui internet atau server dengan menggunakan kata-kata yang mudah dicari dan dipahami khalayak. B. Publik dapat mengakses dalam home page yang ada di World Wide Web bila perusahaan itu memiliki home page. C. Public relation dapat membuat mailing list dari publiknya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu strategi humas dalam pendidikan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Adapun strategi dalam menjamin hubungan dengan masyarakat meliputi 1. Strategi sekolah dalam menjalin hubungan antar warga sendiri. Sebagai contohnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler, karya wisata, berkemah, kerja dan praktik lapangan, musyawarah dengan para guru dan karyawan, proyek pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, strategi sekolah dalam menjalin hubungan masyarakat luar. Contohnya, hubungan masyarakat sekolah dengan orang lain meliputi laporan kepada orang tua siswa, majalah sekolah, pameran sekolah, open house, kunjungan sekolah, radio dan televisi, melalui surat dan telepon. Yang kedua, hubungan masyarakat sekolah dengan pihak luar meliputi case conference, yaitu rapat tentang suatu kasus, biasanya digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan orang tua, BP, dan guru. Yang kedua, badan pembantu sekolah. Badan pembantu ini berfungsi untuk membantu dan memelihara sekolah. Yang ketiga, laporan tahunan. Laporan tahunan ini disusun oleh kepala sekolah, dan laporan ini diberikan kepada aparat yang lebih. Selanjutnya, kedudukan humas dalam organisasi sekolah. Dalam manajemen pendidikan di sekolah, humas mempunyai kedudukan, yang mana kedudukan humas tersebut dalam organisasi sekolah telah dikemukakan oleh Suryo Subroto, yaitu sebagai berikut. 1. Jika dilihat dari sudut pandang manajemen, humas adalah suatu realisasi fungsi komunikasi. Sementara, tugas humas itu sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen. 2. Jika ditinjau dari sudut pandang administrasi pendidikan, humas adalah bagian atau salah satu komponen kegiatan administrasi pendidikan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.